Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfi Rahimatusania dengan NIM 230102100066, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan membahas atau mengulas kembali materi mengenai pendidikan agama Islam di sekolah guna memenuhi tugas akhir mata kuliah Kapita Selekta. Nah, teman-teman sekalian, pendidikan agama Islam itu apa sih? Pendidikan agama Islam itu pendidikan bagian penting dari kurikulum sekolah di Indonesia. Melalui PAI ini, siswa diajarkan atau mempelajari ajaran Islam secara komprehensif, secara menyeluruh, membangun karakter yang sesuai dengan nilai-nilai agama, dan juga mengembangkan pribadi yang religius. Nah, setelah tadi kita membahas tentang pengertian pendidikan agama Islam, nah kita membahas tentang landasan pendidikan agama Islam itu ada apa aja sih? Nah, itu ada 3. Yang pertama ada Al-Quran, hadis, dan juga ijtihad. Nah, Al-Quran itu ya kita sudah tahu sendiri, kita sebagai umat Islam itu tahu Al-Quran itu adalah landasan atau pondasi utama kita sebagai orang Muslim, itu orang Islam. Nah, Al-Quran itu adalah kitab suci Islam yang menjadi pedoman utama dalam ajaran dan nilai-nilai pendidikan agama Islam. Yang kedua itu ada hadis, yaitu sabda dan perbuatan dan keteladanan Nabi Muhammad yang menjadi sumber hukum dan pedoman dalam pendidikan agama Islam. Nah, yang ketiga ini adalah ijtihad, di mana ijtihad itu adalah upaya sungguh-sungguh untuk memahami dan menerapkan agama Islam sesuai dengan konteks zaman. Jadi yang pertama itu kita harus berpedoman pada Al-Quran, yang kedua itu kita harus berpedoman pada sunnah, dan yang ketiga adalah ijtihad para ulama. Nah, setelah membahas tentang landasan dan pengertian, yaitu kita bisa masuk ke dalam fungsi dan tujuan pendidikan agama Islam. Jadi tujuan pendidikan agama Islam itu untuk mengembangkan kemampuan siswa untuk memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan manfaatnya yaitu membentuk pribadi yang berakhlak, bertakwa, dan memiliki pengetahuan serta keterampilan yang luas. Fungsinya menanamkan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia pada diri siswa. Upaya dan pembinaan dalam peningkatan mutu madrasah itu ada 3, yaitu kurikulum terpadu, pengembangan sumber daya, serta kerjasama stakeholder. Jadi yang pertama, kurikulum terpadu yaitu menyambungkan atau menggabungkan antara mata pelajaran umum dan mata pelajaran PAI. Yang kedua ada pengembangan sumber daya, yaitu meningkatkan kualitas guru, sarana dan prasarana, serta manajemen dalam madrasah tersebut untuk mendukung pembelajaran PAI. Yang ketiga yaitu melibatkan orang tua, masyarakat, dan juga pemerintah dalam mendukung peningkatan mutu madrasah. Jadi lingkungan itu sangat berpengaruh dalam pendidikan agama Islam pada siswa. Nah, untuk karakteristik pembelajaran PAI di sekolah itu ada 4, jadi tidak juga di sekolah tapi di lingkungan juga. Pendidikan agama Islam itu mengajarkan 4 ini, yaitu religius itu sesuai dengan pengalaman ajaran Islam. Pembelajaran menekankan pada pembentukan karakter religius dan pengamalan ajaran Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan lain-lain. Yang kedua adalah keteladanan, yaitu guru PAI memberikan contoh yang baik kepada murid-muridnya. Yang ketiga ada holistik itu tidak hanya teori, yaitu PAI itu tidak hanya teori tapi juga menekankan pada pengalaman yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari atau interaksi dengan lingkungan seperti sabar dan lain-lain. Yang ketiga ada konseptual, yaitu materi itu disesuaikan dengan zaman dan kebutuhan siswa. Kesimpulan yang bisa saya ambil dari materi yang kita ulas tadi tentang pendidikan agama Islam di sekolah ialah pendidikan agama Islam itu sangatlah dibutuhkan di sekolah-sekolah, terutama sekolah umum maupun sekolah madrasah. Pendidikan agama Islam itu kita harus meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah dengan meningkatkan kualitas guru, sarana prasarana, dan manajemen di sekolah. Nah, kita sebagai seorang calon pendidik agama Islam, kita harus meningkatkan kualitas didik kita untuk menciptakan atau membangun generasi-generasi penerus kita yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Terima kasih. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.